lagi di YouTube channel aku, Nesha. Di video kali ini kita akan membahas tentang isi Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Guys, ada lagu yang berjudul Tanah Airku karangan Ibu Sud yang kira-kira bunyinya seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Aduh guys, ada seorang kakek keturunan Indonesia yang menjadi warga negara Rusia seringkali menangis ketika mendengar lagu Tanah Airku. Betapa dia rindu untuk pulang ke Indonesia, menjadi warga negara Rusia dan hidup berkecukupan dengan bekerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi tidak mengubah asanya untuk pulang ke Indonesia. Syair Tanah Airku telah membulatkan hatinya untuk terus mengenang tanah kelahirannya dan bertekad untuk bisa pulang kembali ke tanah kelahirannya, Indonesia. Bener banget ya guys, tidak mungkin akan terlupakan tanah air kita. Meskipun suatu saat mungkin kita akan kuliah di luar negeri atau bekerja di luar negeri atau mengeliling dunia, pasti akan ada suatu saat di mana kita akan merindukan tanah kelahiran kita, Indonesia. Oke guys, tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia baik di darat dan di laut. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah daratan dan lautan sebesar 5.180.053 km persegi. Nah, wilayah yang luas ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Brazil, dan Australia. Menurut letak astronomi, Indonesia terletak pada 6 derajat LU lintang utara sampai 11 derajat LS lintang selatan dan antara 95 derajat BT bujur timur sampai 141 derajat BT bujur timur. Indonesia disebut juga Nusantara. Nusantara berarti kepulauan yang terpisahkan oleh lautan. Jumlah kepulauan yang dimiliki Indonesia sebanyak 13.466 pulau. Nah guys, tanah Indonesia sangat indah dan kaya. Bangsa lain menyebut Indonesia sebagai Zamrud Khatulistiwa. Nah, sebagai warga negara nih guys, kita sepatutnya bangga dong terhadap tanah air Indonesia. Kita hidup di negeri yang sangat indah. Bangsa lain yang hidup di tanah yang kering dan gersang pun rindu akan tanah airnya. Janganlah kita rindu dan cinta tanah air karena kita berada di negara orang lain. Kita bangun kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia sekarang ini dengan aksi nyata seperti menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar kita. Oke guys, yang kedua, isi Sumpah Pemuda berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah guys, pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan. Paham kebangsaan disebut juga kesadaran berbangsa. Rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa. Berawal dari hasrat ingin bersatu penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk, kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.
Oke guys, kita nih guys sebagai generasi penerus mempunyai kewajiban untuk melestarikannya. Pelestarian rasa kebangsaan Indonesia merupakan salah satu usaha untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bangsa, kita tetap harus optimis karena masih banyak potensi bangsa ini yang dapat kita kembangkan demi tetap terpeliharanya rasa kebangsaan dan dapat dijadikan pijakan untuk usaha-usaha memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia itu sendiri. Oke, yang ketiga guys, bunyi Sumpah Pemuda adalah kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah guys, di Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini guys memiliki peran yang sangat penting loh untuk menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia berhasil menjadi alat komunikasi untuk membangkitkan dan menggalang semangat kebangsaan dan semangat perjuangan dalam menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Kenyataan sejarah itu berarti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, dan bahkan nih guys, antar budaya. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahan, tetapi juga sebagai bahasa pengantar pada jenjang pendidikan, sebagai bahasa perhubungan nasional, terutama dalam kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, sebagai sarana pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Jadi gitu guys. Dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara masih harus terus dimantapkan. Kita semua tentunya sudah terampil berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hanya seringkali seseorang siswa tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar mempertegas jati diri kita sebagai bangsa. Nah, begitulah guys penjelasan tentang isi Sumpah Pemuda. Oke, apakah kalian masih ingat isi Sumpah Pemuda apa? Aku yakin sekali dan percaya teman-teman pasti sudah hafal. Dan bagi yang belum hafal, yuk kita sama-sama hafalin karena ini penting banget loh sebagai jati diri bangsa Indonesia. Dan semangat Sumpah Pemuda inilah yang harus terus kita bawa dalam berkontribusi bagi pembangunan bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia. Oke guys, ingat ya, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Apa guys? Indonesia. Oke guys, begitulah penjelasan isi Sumpah Pemuda pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye!